Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Harita Kasbayang dengan NIM 2204069. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu metode elemen hingga dengan dosen pengampu Ibu Mutia Putri Lansyamnah Harahap STMT. Berikut ada outline yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, di mana saya akan membahas tentang lokasi tower, data survei, visualisasi bentuk dua dimensi. Kemudian ada pendahuluan aplikasi VIP, input program VIP, kemudian ada analisis rangka menggunakan aplikasi VIP, kemudian ada input program menggunakan aplikasi SAP 2000, menganalisis rangka menggunakan aplikasi SAP 2000, dan melakukan perbandingan hasil antara aplikasi VIP dengan SAP 2000. Setelah itu ada kesimpulan dan daftar pustaka. Yang pertama ada analisis rangka baja pada konstruksi tower, di mana saya melakukan survei pada rumah tepung Jalan Bioteknologi Universitas Sumatera Utara, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Berikut merupakan rangka tower dengan material baja yang menahan beban toren air di atasnya. Kemudian ada visualisasi dua dimensi. Jadi setelah melakukan survei, didapat ukuran penampang dengan dimensi 4,5 kali 4,5 kali 0,5 cm, di mana jumlah batangnya sebanyak 13 batang dengan jumlah join sebanyak 8 buah. Kemudian untuk material rangkanya terbuat dari baja dengan modulus elastisitas sebesar 200.000 MPa. Kemudian ada asumsi pembebanan, di mana diasumsikan toren torennya ini memiliki kapasitas sebesar 500 liter dengan berat torennya sendiri itu sebesar 20 kilo. Sehingga berat total torennya itu 500 kilo ditambah 20 kilo sama dengan 520 kilo. Kemudian kita konversi satuannya menjadi kilonewton sehingga didapat 5,1 kilonewton. Kemudian berat total toren ini dibagi menjadi dua karena kita akan bikin beban terpusat pada kedua join rangka towernya yang paling atas sehingga setiap joinnya itu bakalan menerima 2,55 kilonewton ke arah bawah. Kemudian ini ada dimensi towernya. Jadi bisa dilihat pada gambar sebelah kanan bahwasanya untuk join satu dan 2 itu terdapat tumpuan sendi yang menahan rangka tower tersebut. Kemudian di join 6 dan 8 terdapat beban terpusat yang arahnya ke bawah sebesar 2,55 kilonewton. Kemudian untuk bentang dari join satu ke join 2 sebesar 200 cm dan untuk join 6 ke join 8 bentangnya sebesar 160 cm. Sedangkan untuk tinggi rangkanya ini dari join satu ke join 6 itu setinggi 300 cm. Kemudian bisa dilihat bahwasanya terdapat 8 join dan 13 batang pada rangka tower tersebut. Kemudian ada luas penampang. Jadi setelah dilakukan survei, didapatlah dimensi penampang rangkanya yaitu sebesar 45 kali 45 dikali 5 milimeter, sehingga kita bisa lihat di tabel bahwa untuk luas penampangnya itu sebesar 4,30 cm persegi. Kemudian ada analisis rangka baja menggunakan aplikasi VIP. Nah, jadi ini ada manual book untuk aplikasi VIP, di mana ini manual book untuk versi 8.6. Kemudian bisa dilihat pada gambar sebelah kanan. Jadi ini adalah sintaks yang ada di manual book, di mana sintaks ini digunakan untuk menginput data yang akan kita lakukan perhitungan menggunakan aplikasi VIP. Jadi kita bisa mengcopy sintaks yang ada di manual book ini, kemudian kita paste di aplikasi Notepad. Jadi setelah itu kita simpan dulu filenya ini dalam format .dat pada akhir nama filenya. Misalkan rangka tower .dat.
Kemudian file ini supaya bisa terbaca di aplikasi VIP, maka kita harus menyimpannya di folder yang sama pada install aplikasi VIP ini, supaya saat kita mau merunningnya, dia bisa terbaca. Berikut penjelasan tentang sintaks yang ada di manual book, di mana kita bisa lihat untuk kotak merah yang paling atas merupakan line untuk menginput nama atau judul dari file yang kita buat. Misalkan kita membuat namanya tuh Rangka Tower, jadi kita tulis VIP bintang-bintang Rangka Tower gitu. Kemudian untuk kotak merah yang di bawahnya, jadi line ini tuh untuk parameter keperluan oleh VIP. Jadi setiap angka ini memiliki arti spesifik sesuai urutan yang sudah ditetapkan. Misalkan angka 4 ini, yang jadi dimaksudnya ini tuh yang di angka 4 ini tuh jumlah node atau join dalam model. Kemudian angka 5 ini untuk jumlah elemen dalam model. Kemudian angka 1 yaitu untuk jumlah jenis material. Kemudian berikutnya itu apakah dia dua dimensi atau tiga dimensi. Kemudian setelahnya ada derajat kebebasan per node, dan yang terakhir itu ada jumlah kondisi batas node. Kemudian untuk kolom merah berikutnya, yaitu yang pertama ada material satu. Jadi itu untuk menetapkan material nomor satu. Misalkan ada dua material, maka nanti ditulisnya material satu dan material dua. Kemudian ada trust. Jadi ini untuk menentukan bahwa tipe elemen yang kita gunakan itu trust. Jadi karena kita untuk kasus kali ini menggunakan rangka tower, maka kita tetap menggunakan truss. Kemudian ada elastis isotropic, di mana di manual book ini diisi dengan 10.000. Jadi ini digunakan untuk menetapkan material yang bersifat elastis dan isotropik dengan modulus Youngnya atau E sebesar 10.000 unit. Kemudian ada cross section. Jadi untuk cross section itu menentukan bahwa luas penampang anggota tasnya. Jadi untuk di manual book ini contohnya 0,25 unit. Nah, untuk cross section ini itu bisa didapat tadi dari tabel luas penampang. Berikutnya, nah, berikutnya ada koordinat. Jadi line ini mendeskripsikan letak node atau join. Jadi untuk yang pertama itu untuk nomor yang pertama ini menandakan nomor kode, kemudian yang 000 ini adalah incrementnya. Berikutnya itu ada titik koordinat X dan sebelahnya ada titik koordinat Y. Jadi misalkan contohnya untuk kode nomor satu, di mana nodenya ini terletak pada koordinat 0,0 di titik di koordinat X dan 0,0 di koordinat Y. Kemudian contohnya di nomor 4 ini, dia berada 10,0 di sumbu X dan 10,0 di sumbu Y. Kemudian ada elemen. Jadi line ini mendefinisikan konektivitas antar elemen, di mana node mana saja yang dihubungkan oleh setiap elemen. Jadi untuk elemen ini yang bagian kolom pertama merupakan kode penomoran elemen. Kemudian ada yang sebelahnya ada materialnya. Setelah itu ada jenis struktur dan yang berikutnya ada join awal dan join akhir. Misalkan pada elemen satu. Jadi dia menggunakan material satu dengan tipe satu, misalkan dia trust dan menghubungkan node satu dan node dua. Kemudian misalkan di contoh elemen 5 dia menggunakan material satu, tipe elemennya satu, menghubungkan node 2 dengan node 4. Kemudian ada boundary restraint. Nah, jadi boundary restraint itu mendefinisikan kondisi tertahan pada nodes. Jadi boundary restraint itu untuk menentukan peletakan pada strukturnya. Jadi di sini ada yang pertama itu ada nomor nodalnya atau nomor joinnya, kemudian ada increment, kemudian ini ada degree of freedom di titik X dan degree of freedom Y. Jadi misalkan untuk contohnya di join satu, dia itu bisa tertahan pada sumbu X dan Y. Maka diisi yang X-nya ini satu dan yang Y ini satu.
Jadi karena dia bisa menahan pada arah X dan Y, maka dia merupakan tumpuan sendi. Sedangkan untuk join 3 dia cuma bisa tertahan pada sumbu Y, yang artinya untuk join 3 merupakan tumpuan roll. Kemudian ada force. Jadi line ini tuh menjelaskan gaya eksternal yang bekerja pada nodes atau join. Nah, jadi di sini tuh yang angka 4 ini merupakan joinnya, yang 0 incrementnya, kemudian yang 10 ini uh, gaya arah X dan yang sebelahnya gaya ayah Y. Jadi misalkan pada contoh 4 ini, dia mengalami gaya sebesar 10 unit yang diterapkan kepada arah sumbu X. Maka pada sumbu X diisi 10, sedangkan di sumbunya 0. Kemudian ada batch. Jadi mode batch ini dimulai yang berarti pip akan menjalankan serangkaian perintah. Setelah itu ada check, jadi memeriksa file input untuk kesalahan. Kemudian ada plot mesh. Jadi plot mesh ini gunanya untuk memplot mesh yang memungkinkan diperiksa secara visual. Kemudian ada tangan, menyusun matriks kekakuan tangensial. Setelah itu ada form, yaitu membentuk persamaan untuk model elemen hingga. Setelah itu ada solve untuk menyelesaikan sistem persamaan. Kemudian ada displacement all, menampilkan semua perpindahan. Stress all untuk menampilkan semua tegangan. Kemudian ada interaktif, yaitu beralih ke mode interaktif, di mana kita dapat memberikan perintah tambahan secara manual setelah perintah batch dijalankan. Setelah itu ada stop, yaitu untuk mengakhiri eksekusi program. Nah, berikut adalah input data yang dimasukkan sesuai studi case yang saya lakukan, di mana untuk penamaannya saya menggunakan analisis struktur tower. Kemudian di sini ada 8 join dan 13 elemen atau batang. Kemudian saya hanya menggunakan satu material saja dengan elastik isotopiknya 200.000 MPa dan poin rasionya 0,3. Kemudian kita masukkan juga cross sectionnya berdasarkan tabel yang sudah kita lihat tadi, di mana luas penampangnya itu sebesar 4,30 cm persegi. Kemudian kita masukkan data-data koordinatnya, kemudian data elemennya, dan juga boundary distance-nya, di mana untuk rangka Tor kali ini, join satu dan join 2 terdapat tumpuan sendi. Kemudian kita masukkan beban terpusat pada join 6 dan 8 sebesar 2,55 kilonewton ke arah bawah. Oleh karena itu di depannya dikasih minus. Kemudian ini ada hasil outputnya, di mana yang pertama ini ada geometri truss. Jadi ini menampilkan untuk penomoran join dan elemen pada rangkai tower ini. Setelah itu ada stress, jadi menampilkan tegangan yang terjadi pada rangka tower yang kita analisis. Setelah itu ada displacement, jadi bisa dilihat displacement-nya yang terjadi pada rangka towernya. Setelah itu ada reaksi join, di mana reaksi yang terjadi di join satu dan 2 arahnya ke atas, sedangkan untuk 6 dan 8 arahnya berlawanan dari satu dan 2. Jadi 6,8 arahnya ke bawah. Kemudian kita bisa dapat output file output dari aplikasi VIP ini berupa Notepad juga, di mana kita bisa mendapatkan nilai yang lebih detail dari hasil perhitungan menggunakan aplikasi VIP, di mana berikut adalah nilai displacement yang terjadi pada rangka tower yang telah di running, di mana bisa dilihat untuk misalkan pada join 8 didapat nilainya yaitu minus 1,5814, E minus 0,5, dan satunya lagi minus 8,9653, E minus
0,4. Kemudian ada member force, yaitu gaya-gaya dalam yang terjadi pada elemen, di mana bisa dilihat pada kolom merah yang kotak merah ini. Setelah itu ada nodal reaction, di mana bisa yang satu dua ini merupakan reaksi pada tumpuan sendinya. Kemudian ada analisis rangka baja menggunakan SAP 2000. Yang pertama itu kita input datanya, di mana kita menginput tumpuan sendi pada join satu dan 2 dan menginput beban pada join 6 dan 8 sebesar 2,55 kilonewton ke arah bawah. Kemudian kita running hasilnya, maka didapat join reaksinya, di mana di join satu didapat reaksi ke arah atas sebesar 2,55 dan ke arah kanan sebesar 0,17. Sedangkan untuk join 2 didapat gaya sebesar 2,55 ke arah atas dan 0,17 ke arah kiri. Kemudian ini ada member force yang terjadi pada rangka tower yang ditinjau. Kemudian ini ada hasil outputnya berupa joint displacement yang bisa dilihat pada kotak merah. Kemudian ada joint reaksinya yang terjadi pada joint satu dan 2 tepat di sendi tumpuan sendinya. Kemudian ini ada elemen force yang terjadi pada seluruh elemen yang ada di rangka tower tersebut. Kemudian ada perbandingan analisis rangka baja menggunakan aplikasi VIP dan SAP 2000. Di mana untuk yang pertama ada displacement. Sebagai contoh kita menggunakan join 8, di mana di aplikasi VIP didapat hasilnya minus 1,5814 E minus 0,5 dan minus 8,9653 E minus 0,4. Sedangkan di sub untuk join 8 didapat hasilnya minus 0,000158 dan minus 0,008965. Di mana hasil untuk join di titik 8 baik menggunakan aplikasi VIP dan sub 2000 didapat hasil yang sama. Kemudian ada member force. Untuk contohnya kita menggunakan elemen 13 di mana didapat gayanya sebesar minus 1,7 E minus 0,1 dan di sub didapat gayanya sebesar minus 0,17, di mana hasil menggunakan aplikasi VIP dan sub didapat hasil yang sama. Kemudian ada join reaction, di mana contohnya di join satu didapat hasil sebesar 1,7 E minus 0,1 dan 2,55 plus 0 E plus 00. Sedangkan di sub didapat sebesar 0,17 dan 2,55. Sehingga hasil di VIP dan sub sama juga. Kemudian ada kesimpulan. Jadi berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap struktur tower dengan menggunakan aplikasi VIP dan sub 2000, maka didapat hasil yang hampir sama pada kedua aplikasi. Kemudian berikut ada dokumentasi survei yang saya lakukan, dan berikut ada daftar pustaka yang saya gunakan dalam pengerjaan tugas individu mata kuliah metode elemen hingga ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.